wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah ya teman-teman, sebelumnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena pada hari ini teman-teman sudah bersedia untuk datang dan kita melakukan sesi konseling. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman sudah nyaman belum nih sama tempat duduknya masing-masing? Sudah. Teman-teman, sebelum kita memulai sesi konseling kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, saya mau nanya, teman-teman di sini sudah pernah belum melakukan sesi konseling? Belum. Nah, jadi belum tahu ya apa itu sesi konseling? Belum. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang sesi konseling, karena di sini kita belum saling mengenal, boleh ya kita saling memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya. Jadi, nama saya Evi Fatmawati, saya sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya semester 4 dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya asalnya dari Blitar, Oku Timur, tepatnya di BK 0. Ya, jadi di sini saya ngekos di Sukarame. Jadi sekarang teman-teman yang memperkenalkan diri supaya kita bisa lebih saling klop lagi. Ya, boleh dari Mbaknya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Faras Nur Intan Salsabila, dipanggil Faras, dari Kota Bumi, ngekosnya di Pandawa. Lanjut Mbak. Perkenalkan, nama saya Priawati, biasa dipanggil Lia. Saya ngekosnya di Sukarame. Boleh lanjut Mbak. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Imro'atullah Muda, biasa dipanggil Iin. Asal saya dari Oku Timur, tepatnya di Blitar. Sama seperti kakak tadi, saya di sini kuliah di UIN Raden Intan Lampung semester 4 jurusan BKPI. Lanjut Mbak. Perkenalkan, nama saya Sera Yunika, asal dari Oku Timur, ngekos di Sukarami. Oke, perkenalkan, nama saya Cindy Nurwahida, biasa dipanggil Cindy. Saya juga kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terus tempat tinggal saya juga di Oku Timur, tepatnya di Blitar BK 9. Lanjut Mbak. Izin perkenalkan diri, nama saya Ella Diana Sabana, kuliahnya di Universitas Lampung, jurusan ekonomi. Saya kos di Sukarame. Nah, jadi teman-teman, karena kita sudah saling mengenal, saya akan menjelaskan terkait tentang sesi kelompok ya. Sesi konseling kelompok. Nah, jadi sesi konseling kelompok itu merupakan proses atau upaya pemberian bantuan kepada konselor oleh anggota kelompok atau klien atau biasa disebut konseling itu melalui dinamika kelompok. Jadi di sini saya sebagai konselor dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok atau klien. Nah, jadi teman-teman, dalam sesi konseling kelompok itu juga terdapat asas-asasnya. Jadi asas-asasnya itu ada 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi untuk terkait asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, jadi di sini teman-teman semua bebas mengutarakan permasalahan yang teman-teman punya tanpa khawatir permasalahannya itu akan dibuka di halayak umum atau terbongkar kemana-mana. Kemudian jadi di sini kita juga harus saling menjaga terkait permasalahan yang sudah dihadapi teman-teman yang kelak nanti akan kita diskusikan. Oleh karena itu, fungsi dari asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi di sini teman-teman semua harus terbuka. Jadi kita saling terbuka agar permasalahan yang kita hadapi dapat terselesaikan. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman datang ke sini tanpa paksaan ya. Iya. Jadi memang kita sukarela untuk melakukan sesi konseling kelompok ini supaya permasalahan yang kita hadapi dapat bermuara pada teratasinya permasalahan. Ya, jadi teman-teman, sesi konseling kelompok ini juga berjalan dalam waktu 30 sampai 45 menit. Sudah mengerti ya teman-teman terkait apa itu sesi konseling kelompok? Sudah.
Baik teman-teman, sebelum kita lanjut nih ke sesi selanjutnya, boleh kan kita ice breaking dulu agar teman-teman bisa fokus dan lebih akrab lagi antara satu sama lain? Bisa. Nah, jadi karena kita masih pagi banget ya, jadi harus ceria. Nanti kalau saya ucap selamat pagi, teman-teman tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang selamat siang itu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore itu nggak tepuk. Kalau selamat malam itu tepuknya 3 kali. Boleh kita coba? Boleh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Siang. Sore. Selamat malam. Sore. Bagus banget ya Kak. Iya. Boleh kita coba lagi ya teman-teman supaya kita bisa lebih fokus lagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siang. Pagi. Sore. Baik ya teman-teman, segitu dulu ice breakingnya. Ya teman-teman, karena tadi kita sudah melakukan ice breaking, jadi teman-teman juga sudah fokus ya dan sudah bisa saling suasananya sudah cair gitu. Jadi untuk sesi selanjutnya teman-teman di sini bebas mengutarakan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi atau perasaan yang bikin teman-teman itu gundah gulana. Boleh mulai dari Mbak Faras dulu. Oke, kalau saya tuh ini Kak, apa namanya? Susah buat ngatur keuangan gitu. Oh, jadi keuangannya susah ya Iya. untuk diatur. Ya, boleh dari Mbak Lia permasalahannya? Izin Kak, kan kita nih kuliah nih, banyak sih permasalahan kayak pernikahan dini gitu kan ya. Antara kota dan desa itu kan beda. Kalau di lingkungan desa itu kayak perempuan itu nggak harus apa namanya Sekolah tinggi. Berpendidikan. berpendidikan, ujung-ujungnya kayak ya itu Dapur. tadi. Terus abis itu banyak sih lingkungan tuh kayak yang banyak merendahkan kita pendidikan, terus menikah itu kan banyak juga dari teman saya tuh kayak lulus sekolah langsung nikah. Apakah itu dari faktor lingkungannya, apakah karena dari tekan orang tua gitu. Jadi memang kayak khawatir aja ya karena sekarang pernikahan dini tuh lagi marak-maraknya juga gitu. Iya, Jadi kita betul. juga agak worry dikit ya. Boleh lanjut dari Mbak Iim? Ini Kak, permasalahannya tuh sulit ngatur waktu. Jadi antara organisasi sama kuliah itu terlalu kebentur gitu Kak. Nah jadi kayak misalkan di sini organisasi ini harus ada jadwalnya buat kegiatan, terus kuliah juga harus masuk kan. Jadi kayak kebentur gitu. ya. Oh, iya. Jadi memang manajemen waktunya kurang. Iya. Lanjut Mbak Sela. Ini kayak kurang percaya diri, kayak maju di depan gitu grogi, deg-degan gitu Kak. Ya selanjutnya Mbak Cindy boleh diutarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi permasalahan ini ya Kak, permasalahan saya itu juga sama seperti kayak Mbak Lia ceritakan tadi soal banyaknya pernikahan dini gitu ya. Di daerah saya juga ini lagi hektiknya pernikahan dini gitu, yang anak yang belum usianya untuk menikah itu udah menikah duluan, terus yang soal ini anak hamil di luar nikah gitu Iya, juga. jadi kayak MBA ya, Iya. marriage by incident. Gitu. Ya boleh lanjut untuk Mbak Ella menceritakan permasalahannya, boleh. Ya baik, tadi jadi masalah saya masih sama bersangkutan sama masalahnya Mbak Iya. Lia sama Mbak Cindy ya tadi tentang itu pergaulan bebas. Sekarang kan udah kayak marak-maraknya gitu kan, kayak hubungan kayak gitu di luar nikah, anak-anak kecil gitu. Jadi saya takut gitu. Oh, baik. Jadi memang iya ya Mbak, ya, kayak terkait pergaulan bebas, terus kayak nanti dampaknya ke depannya buat masa muda. depan gitu ya. Jadi
Jadi teman-teman, karena di sini ada 3 permasalahan yang sama dari Mbak Lia, Mbak Sidi, dan Mbak Ella. Jadi tema yang akan kita ambil terkait pergaulan bebas yang nanti dampaknya ke pernikahan dini dan terkait masa depan dari anak-anak kayak gitu. Nah di sini karena kita sudah menemukan temanya, jadi teman-teman ini sebutkan faktor penyebabnya dari kenapa sih kok bisa adanya pergaulan bebas atau dari pernikahan dini gitu. Mulai dari Mbak Faras dulu. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri ya, kan kita udah kuliah nih, ngerasa capek gitu kan, kayak udahlah pengen dinafkahin aja, pengen dinikahin aja, kayak gitu. Ya jadi dari kemauan diri sendiri lah gitu. Kan cuma ngeliat enaknya doang, nggak tahu nggak tahu di ke depannya, gimana. iya susahnya ke gimana. depannya. Dari Mbak Lia boleh dilanjut. Biasanya sih dari tekanan orang tua gitu. Soalnya kayak kan anak perempuan nih usianya kayak misalnya udah matang tapi belum nikah gitu. Pokoknya harus nikah gitu. Jadi memang ada patokan umurnya ya Mbak ya, apalagi standar di Indonesia itu kan. Lanjut Mbak Iim. Ya menurut saya ini sih Kak, faktornya itu di pergaulan, jadi salah di lingkungannya. Karena kan pergaulan yang bebas itu kan juga mempengaruhi diri sendiri kan. Nah, pergaulan bebas itu yang membawa seseorang itu terjerumus ke masalah-masalah itu. Itu sih faktor utamanya menurut saya. Boleh lanjut Mbak Sela. Ini faktor tempat tinggal, lingkungannya biasanya kayak teman-teman yang di dekat rumahnya itu kan banyak nih yang nikah muda, kayak contohnya teman saya aja lah ya, itu ada yang nikah kan tangganya, terus dia ikut-ikut gitu. Kepingin gitu ya, Jadi nggak mau ngerasain gitu ya. Jadi kayak lagi happy Balapan. nikah muda semua gitu. Ya. Ya boleh dilanjut untuk Mbak Sidi. Jadi ini ya Kak, menurut saya itu faktornya itu juga faktor media sosial, teknologi juga bisa mempengaruhi, karena ya dilihat dari FYP itu kan banyak orang nikah gitu kan, padahal kan kalau dipikir-pikir kan cuman cari senangnya aja, nggak tahu susahnya pernikahan itu kayak gimana kan gitu. Boleh lanjut Mbak Ella. Kalau menurut saya faktornya itu kayak mereka tuh mikirnya enaknya doang, kayak misalnya berhubungannya gitu, nggak mikirin ke depannya. Apalagi nanti kalau sudah punya anak, gimana cara parentingnya ya gitu ya teman-teman. Good job semua. Faktor-faktor penyebab yang teman-teman sebutkan itu betul ya. Jadi mulai dari tadi Mbak Faras mengutarakan kayak memang kemauan sendiri. Jadi kemauan sendiri itu kadang ya walaupun usia kita belum matang, tapi ketika kita sudah mau menikah gimana ya, jadi orang tua pun ingin menolak juga nggak bisa. Jadi tadi dari Mbak Lia juga menyebutkan bahwasannya tadi tekanan dari orang tua juga. Kadang tuh orang tua juga berpikiran bahwasannya pendidikan anak itu nggak penting. Jadi ketika sudah selesai sekolah ya sudah anak diizinkan menikah gitu. Tadi dari Mbak Iim juga terkait lingkungan. Jadi lingkungan memang sangat mempengaruhi ya terkait pergaulan kita, bagaimana kita beradaptasi. Jadi itu memang sangat mempengaruhi. Jadi lanjut dari Mbak Sela, keinginan. Jadi memang karena lingkungan juga. Jadi tadi lingkungannya memang lagi tetangganya nikah, jadi moodnya juga lagi nikah. Terus tadi Mbak Cindy bilang juga kayak moodnya tergantung FYP dari platform ya. Contohnya kayak dari TikTok tadi. Terus kayak Mbak Ella kayak nikah itu memang yang dibayangkan itu enak-enaknya saja. Ya, jadi teman-teman, tadi semua penyebab yang teman-teman sebutkan itu semuanya benar ya, semuanya bagus. Nah, karena teman-teman sudah tahu nih penyebabnya apa, kenapa kok bisa sih hal-hal seperti itu terjadi. Nah, di sini boleh nih kita diskusikan terkait solusinya. Mulai dari Mbak Faras dulu mungkin, atau dari teman-teman yang lain bisa mengutarakan solusinya gimana sih, gitu. Oh ini Kak, tadi kan udah disebutin kalau salah satu faktornya itu ada yang dari keluarga, ada yang dari tekanan, ada dari lingkungan. Nah kalau misalkan dari lingkungan itu kita merubah lingkungan, misalkan kita tadi terjebak nih dalam lingkungan yang kurang efektif, yang negatif, kita berubah gimana, cari teman yang positif, yang bisa merubah kita untuk biar nggak terjerumus dari hal-hal yang negatif itu tersebut. Nah terus dari tekanan keluarga tadi kan
tekanan keluarga yang ya udah berarti kalau misalkan kalian udah SMA udah lulus itu kan baru diperbolehkan untuk menikah. Nah itu kita bilang baik-baik dulu sama orang tua. Nah bilang baik-baik sama orang tua terkait keinginan kita untuk melanjutkan sekolah gitu kan, karena kan sekolah itu nggak hanya berhenti di bangku SMA. Iya. Nah sedangkan masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang belum kita ketahui gitu kan. Nah jadi di situ kita baik-baik ngomong sama orang tua kalau misalkan kita tuh mau lanjut nih, jadi nggak harus untuk langsung setelah lulus SMA kita harus langsung terjun untuk pernikahan itu enggak. Jadi kita bilang baik-baik dulu sama orang tua kalau misalkan saya pengen kuliah gitu kan, saya pengen menuntut ilmu dulu, saya pengen kerja dulu, pengen sukses dulu gitu kan. Nah baru nanti kedepannya saya nikah. Nah kan jadi kan juga orang tua jadi semangat juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ada semangat dari anaknya itu juga kan Pasti keluarga orang tua kan juga mendukung mendukung. Iya gitu kan. Ada tambahan Tapi- lagi teman-teman? Tapi kan biasanya kalau dari diri kita nih, kita kan mau pengen nikah, terus orang tua jangan dulu nih kita berpendidikan. Nah, sedangkan anak tadi kan ingin nikah kan. Nah, terus dia akhirnya ke pergaulan bebas tadi, dia melakukan kayak hamil duluan gitu-gitu. Terus orang tua itu gimana lah respon orang tua terhadap anak tadi gitu loh. Oh ya, baik teman-teman. Ya, responnya tadi ya, izin ya Kak, ini saya jawab. Iya. Respon dari keluarganya tadi. Nah, tadi kan udah ada faktor buat merubah diri. Dari tadi kan melenceng itu ya, itu kan negatif. Nah, kita merubah diri, lingkungan mana yang menurut kita positif gitu loh. Itu juga tergantung dari diri sendiri, dari kepribadian anak itu. Kalau misalkan emang anak itu nggak mau positif, nggak mau berubah dari pikiran yang negatif itu, ya itu emang akan terjerumus. Cuman kan kita Iya, dari sini sesi counseling ini buat merubah diri kita menjadi positif gitu kan. Nah tergantung dari si individu itu ada Tapi- kemauan atau tidak gitu. Tapi kan dari lingkungan nih, ya kan? Bentar ya kak, kan dari lingkungan kita kan nggak kata kakak tadi kan bisa cari lingkungan nih. Padahal kita itu memang sih nyari lingkungan, tapi kan kita tetap tinggalnya di situ. Kayak lingkungan itu terlalu membawa kita dari Ya, terlalu membawa kita ke arah yang negatif terus ya Kak iya, ya. terus kayak misalnya perempuan itu kayak direndahin gitu loh. Soalnya banyak anak sekarang itu kasusnya. Mm-mm, Iya, yang terus- seperti itu. terus gimana, kan lingkungan nggak bisa pindah nih. Walaupun kita pindah kan cuma sementara, sedangkan kita tempat tinggal kita itu tetap di situ, tapi lingkungan itu negatif semua gitu. Nah, baik, boleh dilempar ke saya aja. Ya boleh. Jadi mungkin itu lebih ke mindset dari kita masing-masing. Jadi karena lingkungan itu nggak bisa diubah, jadi mindset dari kita yang harus diubah gitu ya. Iya, Ya. kembali ke diri sendiri. Betul. Kemauan buat diri sendiri itu bisa nggak melawan rasa-rasa itu, melawan lingkungannya. Baik. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Apa sih kayak solusinya gitu selain tadi dari memang kita harus ubah mindset dan diri kita, tuh ada lagi nggak? Itu Iya boleh yang mana duluan nih? yang Mbak Cindy dulu. Oke, Baik. izin ya Kak. Iya. Kan tadi tuh yang orang tua nuntut kita untuk menikah itu Kak. Bisa ini ya, kita nunjukin prestasi yang ada dalam diri kita. Kayak misalnya kita berprestasi di bidang akademik, kita ya udah kejar prestasi itu sampai kita ini misalnya dapat beasiswa, terus tunjukin ke orang tua bahwa kita itu bisa mampu buat melanjut ke jenjang Yang sekolah lebih yang lebih tinggi. tinggi gitu. Jadi ya itu tadi prestasinya lebih Tingkatkan lagi untuk membuktikan kepada orang tua bahwa sebenarnya kita bisa dan kita mampu. Iya. Ya lanjut Mbak, ada yang mau ngasih lagi nih yang mau ngasih pendapatnya terkait solusinya? Itu memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadi pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pernikahan dini
tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksa untuk menikah dini. Ya, karena Sosialisasi. Ya. jadi seperti kayak edukasi, sosialisasi dan seminar-seminar terkait itu tadi ya. Ya, boleh lanjut Mbak Faras untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, menurut saya ini kan kita di usia sekarang ini kan belum pernah berpengalaman. Seenggaknya kita harus cari tahu dulu gitu di dalam pernikahan itu tuh kita ngapain aja sih, kan nggak cuma enak-enaknya aja kan, kita harus cari tahu dulu kayak mana cara ngatur keuangan, kayak mana Parenting anak ya, ketika ngatur anak nanti kalau kita udah punya anak, ya ngatur semuanya lah. Jadi kita nggak harus niat yang enaknya, kita juga harus cari tahu susahnya tuh apa gitu, biar lebih yakin, mantepin diri kalau yang diambil itu bener apa salah gitu. Ya, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin mengutarakan solusi atau pendapatnya? Ya teman-teman, bener ya tadi kayak solusi-solusi yang teman-teman sebutkan tadi itu betul semua. Jadi memang kita harus mawas diri ya, kita harus banyak-banyak self reminder bahwasanya kayak untuk naik ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang pernikahan, karena memang dalam Islam pun itu ibadah terlama ya, jadi memang harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Nah, karena tadi kita sudah menemukan nih kayak faktor penyebabnya apa, terus solusinya apa. Nah, di sini teman-teman kita utarakan nih dampaknya apa saja sih dari pernikahan dini, dari pergaulan bebas itu dampaknya apa aja. Boleh mulai dari Mbak Sela dulu? Penyakit HIV. Nah iya betul. Lanjut teman-teman. Dari Mbak Faras? Emosionalnya belum teratur, belum biasanya stabil. ribut-ribut bisa nimbulin perceraian. Ya boleh dari Mbak Im untuk mengutarakan apa sih dampaknya nih terkait pernikahan dini gitu. Ini sih Kak, mungkin dampaknya itu dari kematiannya lebih tinggi dari faktor reproduksinya yang belum matang. Itu tadi kan meningkatkan angka kematian dari anaknya ataupun ibunya. Iya betul. Ya boleh dilanjut kembali ya solusinya Mbak. Solusi dampaknya. Biasanya kurang terjaminnya masa depan gitu, soalnya kan ada juga yang kayak belum kerja, belum mapan gitu, jadi bisa mengakibatkan kayak perceraian gitu. Oh iya, memang dampaknya benar-benar sangat terlihat ya Mbak ya. Karena kalau nikah dini pun kayak jaminan terhadap masa depan pun itu belum pasti, belum nanti segala sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Lanjut untuk Mbak Cindy. Kalau menurut saya sih ini ya Kak, banyak anak yang terlantar itu, kayak misalnya kan orang tuanya belum mampu untuk membiayai kehidupan si anak, terus nantinya anaknya cuma dibuang, yang dimasukin ke panti asuhan dan itu sebagainya gitu. Lanjut untuk Mbak Ella. Kalau menurut saya itu pasti ada KDRT ya, dimana KDRT itu pasti latar belakangnya pasti yang pertama ekonomi, jadi finansialnya juga. Iya kan, apalagi ini ya kan usianya juga belum matang, jadi egonya masih tinggi. sama-sama tinggi. Ya betul ya teman-teman. Dampak yang teman-teman tadi sebutkan di sini saya izin menambahkan ya. Jadi mulai dari KDRT tadi ya, karena memang kalau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu kan karena kedua belah pihak ya, antara suami dan istri tadi kan belum mempunyai rasa untuk saling mengalah, mungkin rasa pengertian dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu masih kurang. Kemudian tadi kata Mbak Cindy tadi banyak anak yang terlantar, jadi kayak memang menambah angka anak yang terlantar di jalanan atau dibuang ke panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi memang meningkatkan anak yang bingung ya terkait masa depan karena tidak ada sosok yang mengayomi gitu. Ya tadi Mbak Faras juga mengatakan bahwasanya emosinya masih belum stabil gitu ya. Jadi dalam rumah tangga itu kan mungkin walaupun saya pun belum pernah merasakan, tapi sudah cukup lumayan kita cari tahu tuh terkait apa sih yang harus kita hadapi, kita sikapi terkait permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kan, karena mungkin emosinya masih sama-sama tinggi ya, jadi kita butuh kepala dingin untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin ketika usia kita masih kurang dari usia cukup untuk menikah, itu emosinya masih belum stabil. Tadi juga Mbak Lia mengatakan bahwasanya belum ada ini jaminan terkait masa depan gitu. Itu benar ya Mbak ya, sedangkan kayak kebutuhan
makin ke depan itu kan makin banyak, belum nanti ketika sudah punya anak, terus nanti rumah tangga sudah tidak ikut dengan orang tua, artinya sudah mandiri. Nah itu tidak adanya jaminan karena memang dari segi finansial dan ekonomi juga tadi belum siap. Ya, jadi tadi Mbak I juga mengatakan kayak angka kematian itu makin tinggi ya karena ini belum siap untuk menjadi seorang ibu dan organnya juga untuk organ reproduksinya juga belum matang, mungkin belum kuat juga, jadi nanti mungkin bisa berakibat yang lebih fatal gitu, bisa untuk kematian ibu maupun anak. Nah jadi teman-teman, dampak yang teman-teman semua utarakan tadi itu bagus semuanya. Nah jadi teman-teman di sini sudah tahu ya, jadi terkait apa itu faktor penyebabnya, solusinya, dampaknya itu apa saja. Nah itu teman-teman utarakan dengan baik ya. Nah jadi teman-teman, karena sesi konseling kita sudah berjalan dengan tertib dan dengan baik ya, sesuai dengan waktu yang sudah disebutkan tadi 30-45 menit, karena dirasa waktunya sudah cukup, lebih baik jadi kita akhiri sesi konseling ini. Dan nanti apabila teman-teman ada lagi permasalahan yang ingin kita diskusikan atau nanti ada permasalahan-permasalahan yang muncul, nanti kita bisa buat sesi kelompok selanjutnya gitu. Baik teman-teman, kita akhiri sesi kelompok ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Kamu kan Cima? Kok ngapa? Ngantuk sponsor ini. Maju loh Pak.